Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bersekutu bersama dalam acara persekutuan doa Komisi Perempuan GKMI Kudus. Senang sekali rasanya kami bisa bertemu dengan ibu-ibu semua, walaupun tidak secara langsung karena ada pandemi COVID-19 yang melanda di negara kita saat ini. Marilah ibu-ibu, kita tidak perlu khawatir karena kita tidak pernah sendiri. Kita mempunyai penolong, dialah Allah. Allah yang kita percaya. Walau 1000 rebah di sisiku. Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepada Engkau pada sore hari ini
Kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan yang sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Terlebih berkat kesehatan di tengah-tengah wabah penyakit yang ada di negara kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami sebagai ibu dari anak-anak kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa mendidik anak-anak kami hidup seturut dengan firman-Mu. Dan juga sebagai istri, kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa menjadi penolong, menjadi pendamping buat suami kami. Ya Tuhan, berkatilah persekutuan kami pada sore hari ini. Pujian yang sudah kami lantunkan dan doa yang kami panjatkan, kiranya Engkau menerimanya dan bisa menjadi berkat buat saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya diminta untuk menguraikan sebuah tema, mengapa engkau hadir dalam hidupku? Kata engkau di sini bukan mengacu kepada Tuhan, tetapi mengacu kepada diri orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam relasi dengan kita. Nah, untuk itu saya mengajak kita bersama memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam dua bagian firman Tuhan. Yang pertama yaitu Kitab Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17 demikian bunyinya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi saya bacakan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bagian yang kedua saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Lukas 6 ayat 12 sampai 16 demikian bunyinya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Demikian firman Tuhan dibacakan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita ada waktunya atau ada kalanya di dalam perjumpaan kita dengan orang-orang di sekitar kita berpikir pada suatu saat mungkin ada kejadian-kejadian tertentu, bahkan mungkin konflik yang barangkali sangat berat atau sangat keras. Kita kemudian sampai kepada sebuah pertanyaan, mengapa ya Tuhan orang seperti ini Engkau izinkan hadir di dalam hidupku? Bisa jadi saudara-saudara itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Mungkin anggota keluarga sendiri, bahkan mungkin itu pasangan kita, anak-anak kita, mertua kita, atau saudara-saudara kita, atau mungkin di dalam pekerjaan kita, mungkin itu adalah karyawan kita, mungkin dia atasan kita, mungkin dia rekan kerja kita, termasuk juga di dalam kehidupan bergereja, di dalam hidup persekutuan. Mungkin kita berjumpa juga dengan orang-orang yang pada satu saat
kita kemudian bertanya, Tuhan, mengapa orang seperti ini hadir di dalam hidupku? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya adalah merupakan sebuah keniscayaan dalam perjumpaan kita dengan orang lain. Terjadi perbedaan pendapat, terjadi gesekan, benturan, bahkan konflik yang keras. Namun bagaimana seharusnya kita sebagai umat Tuhan, terlebih sebagai pengikut Kristus, untuk menyikapi kenyataan tersebut dengan benar, sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan di dalam hal ini. Apakah itu? Saudara-saudara, tentu yang pertama kita mesti melihat kepada tujuan hidup orang beriman atau pengikut Kristus. Saudara-saudara, Tuhan merencanakan di dalam kehidupan orang beriman itu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan ini bicara tentang karakter-karakter yang luhur yang ada pada Kristus. Nah, saudara-saudara, hal itu dilakukan atau dikerjakan oleh Allah melalui karya penebusan yang dilakukannya. Kita diberikan hidup yang baru, diberikan hati yang baru, diberikan roh yang baru. Dan kuasa firman serta Roh Kudus itu memproses kehidupan kita, membentuk hati kita, membentuk cara berpikir kita, membentuk kelakuan kita, supaya kelak kita didapati serupa dengan Kristus. Dan itu semua, saudara-saudara, dikerjakan oleh Allah di dalam proses kehidupan yang diizinkannya terjadi atas kita. Termasuk juga perjumpaan-perjumpaan kita dengan orang-orang yang Allah izinkan, bahkan Allah tentukan untuk berelasi dengan kita. Nah, saudara-saudara, tadi saya mengajak kita untuk membaca di dalam kitab Amsal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saudara-saudara, apa artinya? Artinya adalah bahwa untuk membentuk karakter seseorang, di sana diperlukan proses interaksi dengan sesamanya. Dan di dalam proses itulah terjadi kemudian saling menajamkan, saling membentuk untuk sebuah tujuan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Allah ingin kehidupan kita ini terus bertumbuh. Karakter-karakter kita diproses oleh Allah supaya kemudian menjadi serupa dengan Kristus. Dan salah satu cara Allah untuk melakukan semuanya itu adalah menempatkan kita di dalam relasi dengan orang-orang, dengan sesama kita, di dalam kehidupan kita setiap hari. Entah itu di dalam keluarga kita masing-masing, entah itu di dunia kerja kita, tempat usaha kita, maupun juga di dalam kehidupan persekutuan kita di gereja, di dalam kehidupan pelayanan kita bersama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu tentu kita mesti memiliki sebuah kesadaran. Yang memproses kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhanlah yang sesungguhnya bekerja di dalam segala sesuatu untuk kemudian memproses kehidupan kita ini. Itu terjadi bukan oleh karena kehendak kita semata-mata, bahkan yang mestinya terjadi adalah kita menundukkan diri kepada kehendak Tuhan yang memproses kehidupan kita ini untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu saya mengajak kepada kita memperhatikan tadi bacaan yang kedua di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Bagaimana Tuhan Yesus ketika memilih ke-12 murid yang kemudian disebutnya sebagai rasul itu. Saudara-saudara, tadi dijelaskan di dalam bacaan kita ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah.
Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Tuhan Yesus memilih murid-muridnya yang kemudian dari antara murid-muridnya itu dipilih lagi 12 orang yang disebutnya rasul. Dengan cara yang sangat serius. Bukan sebuah kebetulan, rencana atau rancangan yang diperolehnya dengan berkonsultasi dengan Bapa di surga. Dikatakan Tuhan Yesus berdoa di bukit semalam-malaman untuk tujuan itu. Dan setelah itu, saudara-saudara, kita melihat sesuatu yang luar biasa ketika kemudian 12 orang dari antara murid-muridnya itu dipilih menjadi rasulnya. Dan Alkitab mencatat di sana Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ayat 16. Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Saudara-saudara, menariknya lagi kalau kita tambahkan sedikit referensi di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-70. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Wah, sesuatu yang luar biasa bukan, saudara-saudara? Nah, apa yang dapat kita pelajari? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita melihat bahwa di antara murid-murid Tuhan Yesus itu semuanya memiliki perbedaan. Tidak ada individu yang sama persis, baik itu secara fisik, baik itu latar belakang keluarganya, maupun status sosialnya di tengah masyarakat, apalagi karakter-karakternya. Tetapi saudara-saudara, perhatikan bahwa Tuhan Yesus memilih mereka dengan serius. Di dalam doa semalam-malaman, berkonsultasi langsung dengan Bapa surga. Dan itulah yang dipilihnya. Apakah mereka orang-orang yang sempurna? Jelas tidak. Dan kadang-kadang membingungkan, saudara-saudara, bagaimana mungkin membentuk sebuah tim untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini dengan tim yang serupa demikian ini. Di sana ada seorang, misalnya Simon Petrus, seorang yang kalau kita membaca di dalam kitab Injil, kita temukan atau kita dapat bayangkan setidaknya sifat daripada orang ini. Seorang yang begitu antusias, penuh semangat, cenderung mungkin kurang hati-hati, bertindak terlebih dahulu, berpikirnya agak belakangan. Dan kita juga melihat rekannya yang dipilih oleh Tuhan Yesus ditempatkan menjadi satu tim dengan dia. Kita melihat contohnya misalnya Thomas, seorang yang kalau kita temukan di dalam beberapa bagian kitab Injil, orang yang dapat kita bayangkan berpikir terlalu lambat, terlalu dalam, barangkali demikian. Untuk bertindak mungkin seringkali cenderung penuh dengan pesimisme, terlalu berhati-hati. Nah, bayangkan kira-kira Simon Petrus ini yang ditekan, kalau ibaratnya orang nyetir, tancap gas melulu, lupa rem, sedangkan Thomas kebanyakan ngerem, lupa ngegas. Tapi saudara-saudara, coba kalau kita bayangkan, apakah ini merupakan sebuah kekeliruan dari Tuhan Yesus? Jelas tidak mungkin kita mengatakan demikian. Walaupun secara manusiawi kita bertanya-tanya, lah orang bertolak belakang sifatnya kayak begini, apa bisa itu dicampur menjadi sebuah tim? Yang satu kelihatannya waduh gerusa-gerusu, pokoknya tabrak duluan. Sementara yang lain, aduh kebanyakan mikir, mau bertindak terlalu hati-hati, penuh dengan keraguan-raguan. Tapi senyatanya saudara-saudara, Tuhan Yesus telah memilih dua orang yang tampaknya berbeda sekali menjadi bagian di dalam timnya ini. Untuk tujuan apa? Tentu saja saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan menghendaki supaya di sana terjadi proses pembentukan karakter dari murid-muridnya.
Tidak ada di antara mereka yang sempurna, tetapi Tuhan menghendaki melalui interaksi di antara mereka, mereka boleh bertumbuh. Karakter mereka dibentuk melalui perbedaan-perbedaan yang ada, yang bahkan sangat rentan dengan konflik. Kita dapat melihat misalnya contoh yang lain, yang tampak tajam sekali, saudara-saudara. Di dalam bagian ini ada dicatat orang yang bernama Matius, orang Lewi. Matius atau nama sebelumnya adalah Lewi, maaf bukan orang Lewi tapi namanya Lewi. Bekerja sebagai pemungut cukai. Dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu, terutama mereka yang sangat anti dengan penjajah Romawi, saudara-saudara, mereka ini adalah seringkali dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa. Tidak nasionalis. Nah, sementara itu di sana juga dicatat seorang yang bernama Simon yang disebut orang Zelot. Saudara-saudara, orang Zelot itu adalah satu kelompok masyarakat atau partai yang ultranasionalis. Artinya mereka ini garis keras anti penjajah Romawi. Nah, bayangkan orang berlatar belakang demikian kemudian ditempatkan bersama dengan orang yang latar belakangnya pemungut cukai, pengkhianat bangsa. Apa yang akan terjadi? Nah, tetapi yang luar biasa, hikmat Tuhan ternyata menempatkan dua orang dengan latar belakang yang sangat berbeda, bahkan bertolak belakang, rentan dengan konflik ini, menjadi satu tim pelayanan dengan Tuhan Yesus. Berikutnya kita dapat melihat contoh yang lain. Orang dengan karakter, kalau kita membaca, saudara, di sini ada nama Bartolomeus. Bartolomeus itu punya nama lain Nathanael. Di dalam Injil Yohanes kita dapat membaca Nathanael itu adalah orang yang hatinya dikenal oleh Tuhan Yesus dalam pandangan pertama sebagai seorang yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Israel sejati, di dalamnya tidak ada kepalsuan. Integritasnya, kejujurannya itu tampak jelas. Karakter yang menonjol dari Bartolomeus atau Nathanael itu. Namun demikian, saudara-saudara, kita juga kenal di sini nama Yudas Iskariot, yang kalau kita ketahui di dalam Injil Yohanes, di sana diberikan komentar, dia adalah seorang pencuri yang suka korupsi dari kas kelompok mereka itu. Dicuri untuk kepentingannya sendiri. Bayangkan, saudara-saudara, orang dengan karakter yang berbeda kayak begini, yang satu tidak ada kepalsuan di dalamnya, jujur, berintegritas, yang satu pencuri. Apakah Tuhan Yesus tidak kenal sifat mereka? Jelas Tuhan Yesus mengenal. Tetapi kita melihat, saudara-saudara, bagaimana yang bertolak belakang ini dijadikan satu tim. Apa tujuan dari Tuhan Yesus? Apakah membuat tim ini sebagai tim yang rusak, yang kacau? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Tetapi supaya di antara mereka ini terjadi saling asah, satu dengan yang lain boleh saling belajar, untuk terbentuknya sebuah karakter yang mulia, yang luhur, yaitu karakter yang ada pada Tuhan Yesus. Karena lihat, Tuhan Yesus sendiri hadir di tengah-tengah mereka sebagai apa? Sebagai guru dan teladan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah murid-murid Tuhan Yesus kemudian terbebas dari konflik? Jelas tidak. Sangat rentan konflik di antara mereka. Alkitab mencatat berulang kali mereka ini bertengkar. Dan apa yang dipertengkarkan oleh mereka? Saingan siapa yang dapat dianggap sebagai yang terbesar di antara mereka. Jelas mereka rentan konflik. Nah, tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memang tidak mengajak murid-muridnya untuk seketika hidup di surga, semuanya jadi sempurna, semuanya jadi baik. Tidak.
tetapi melewati proses kehidupan yang sedemikian rupa itu. Dan bukan oleh kekuatan mereka sendiri, tetapi nantinya oleh karya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri mereka masing-masing, dan oleh kuasa firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibu-ibu yang saya hormati, kalau seandainya di antara ibu-ibu ada yang pernah sampai berpikir tentang orang lain yang berinteraksi dengan ibu-ibu, mengapa engkau hadir dalam hidupku? Marilah kita maknai itu sebagai bagian dari proses yang Tuhan izinkan, bahkan mungkin tentukan bagi kita untuk membentuk karakter-karakter kita, supaya kita diasah sedemikian rupa dan terbentuk karakter yang makin lama makin indah, makin serupa dengan Kristus. Mungkin kita berpikir, ya Tuhan saya ini apa sudah salah pilih suami toh dulu? Suami saya itu betul-betul membuat saya makan hati tiap hari. Saya dongkol, saya jengkel, dan seterusnya. Mungkin sampai ibu-ibu berkata, Gusti paringono sabar, paringono sabar. Berikan aku kesabaran. Nah, mungkin saja memang kelemahan ibu adalah tidak sabar. Dan Tuhan ingin supaya karakter yang sabar itu bertumbuh. Maka Tuhan berikan orang yang terus-menerus menguji kesabaran. Waduh Pak, udah cepat mati kalau kayak begitu. Oh, tunggu dulu. Mungkin juga di sini menumbuhkan karakter apa yang lain lagi. Iman. Kita memiliki iman bahwa Tuhan yang mengerjakan. Tuhan yang sudah menempatkan Dia dekat dengan kita, memproses kehidupan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk bukan saja mengubah Dia, tetapi mengubah kita. Juga ada hal yang lain. Kita boleh menjadi pribadi yang makin mengasihi dengan kasih yang makin tulus. Kita dapat menerima orang lain dengan segala kekurangan dan kelemahan mereka. Kita mengasihi mereka bukan karena dia patut untuk dikasihi, bukan karena dia baik kepada kita, tetapi justru Tuhan hendak memunculkan kasih yang tanpa pamrih itu di dalam kehidupan kita. Nah, itu berlaku bagi siapapun, entah itu orang-orang di dalam keluarga kita, atau mungkin ada orang-orang yang sepelayanan dengan kita, mungkin itu adalah orang-orang yang bekerja dengan kita. Mari kita pandang itu sebagai proses pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk mengasah kita, mempertajam karakter-karakter yang mulia yang Tuhan ingin ada pada kita. Tentu tidak mudah untuk menjalaninya, tidak mudah. Saya sendiri pun ada kalanya sampai kepada situasi-situasi demikian ini, termasuk dengan istri saya sendiri. Ada kalanya sampai kepada titik-titik yang sangat menjengkelkan. Aku dan bertanya, wong kok kaya ngono? Akibat apa? Ya, saya merasa bahwa ada sesuatu pada dirinya yang menjengkelkan saya. Nah, tetapi di dalam situasi seperti itu, saya mesti kembali kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan. Apa maksud Tuhan ketika menempatkan dia, mengaruniakan dia menjadi pasangan saya? Pasti Tuhan merencanakan sesuatu yang akan membentuk diri saya, karakter-karakter saya, untuk makin serupa dengan Kristus. Nah, dalam pada itu, saudara-saudara, kalau itu kemudian terjadi, niscaya betul bertumbuh. Saya orang yang seringkali tidak sabaran. Nah, sementara
istri saya itu rupa-rupanya menjadi orang yang bagi saya seringkali menguji kesabaran saya. Saya seringkali dibuat dongkol dengan berbagai hal, misalnya caranya melakukan pekerjaannya. Istri saya itu orangnya cenderung, bagi saya cenderung lambat. Nah, sementara saya ini, waduh, tidak sabaran. Nah, sekian lama menikah, seringkali hal-hal demikian itu membuat saya dongkol, membuat saya jengkel. Ada kalanya saya juga mendongkol sampai dalam hati saya ini berkata, wong kok kaya ngono, ora berubah-ubah. Tetapi kemudian saya sadari bahwa mestinya kehendak Tuhan bukan sekadar istri saya yang berubah, tetapi sayalah yang mesti berubah. Berubah menjadi pribadi yang lebih sabar, berubah menjadi pribadi yang bisa menerima dia apa adanya, berubah menjadi pribadi yang mengasihi dengan ikhlas, dengan tulus. Dan demikian pun di dalam banyak perjumpaan dengan orang-orang yang lain. Mari yakini, Tuhanlah yang mengizinkan, bahkan menentukan perjumpaan-perjumpaan kita dengan sesama kita, siapapun juga mereka. Entah itu di dalam keluarga kita masing-masing, mungkin pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, saudara kandung kita, pembantu atau asisten rumah tangga kita, pegawai kita, rekan-rekan usaha kita, rekan-rekan sepelayanan kita. Dengan memahami dan menyadari prinsip ini, niscaya kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang punya karakter, makin hari makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolonglah kami supaya kami boleh dengan iman menjalani hidup kami sebagai murid-murid Kristus, menerima segala yang Tuhan izinkan, bahkan Tuhan tentukan hadir di dalam kehidupan kami, termasuk orang-orang yang hidup bersama dengan kami atau berinteraksi dengan kami. Karena firman-Mu mengajar kami bahwa sesungguhnya Tuhan menghendaki melalui sesama kami diproses, dibentuk oleh Tuhan, karakter-karakter kami, supaya bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki kelapangan hati, menjalani hidup di dalam proses yang Tuhan tentukan itu. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami bukan hanya mengeluh, melihat kekurangan atau sifat-sifat orang lain yang tidak sesuai dengan yang kami kehendaki, tetapi lebih daripada itu kami menghayati bahwa Tuhan sedang memproses kami, membentuk kami untuk menjadi serupa dengan Kristus. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami, karuniakanlah kepada kami kekuatan dan keikhlasan untuk menjalani hidup, menerima siapapun juga dengan kasih yang tulus, yang Tuhan izinkan berinteraksi dengan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kini kami memohonkan berkat-Mu supaya kami semua boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman. Amin. Jika Tuhan mengizinkan pandemi COVID-19 ini terjadi di sekitar kita, terjadi di negara kita, itu karena untuk kebaikan kita, untuk kebaikan negara kita. Waktu Tuhan akan memulihkan kita dan akan memulihkan negara kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah ibu semua melanjutkan kehidupan dengan tekad untuk melaksanakan amanat firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai ibu-ibu sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.